Bas, kalau mau kerja di kapal pesiar, bagian mesin butuh pengalaman berapa tahun? Menarik nih guys. Oke guys, sebelum kita bahas berapa lama pengalaman yang dibutuhkan untuk kerja di kapal pesiar di bagian mesin atau di bagian manapun, kalian tahu nggak sebutan bas yang di komen itu? Biasanya itu digunakan untuk perwira-perwira mesin. Tapi aku bukan perwira dan dipanggil bas. Makasih juga nih. Nah, untuk berapa lama pengalaman yang dibutuhkan? Biasanya setiap perusahaan itu beda-beda. Di perusahaan tempat aku kerja, itu minimal 1 tahun pengalaman di bidang yang akan kita lamar. Nah, bagusnya untuk kerja di kapal pesiar, pengalaman di darat pun bisa digunakan untuk kerja di kapal pesiar. Yang penting bisa bahasa Inggris dan punya sertifikat pendukung. Misalnya kamu pernah jadi mekanik di salah satu perusahaan atau di bagian-bagian teknikal yang lain. Nah, itu bisa digunakan untuk melamar di kapal pesiar. Jadi, bagi kalian yang mau kerja di kapal pesiar, itu tidak mesti harus pengalaman di kapal. Yang penting pengalamannya sesuai seperti yang diminta oleh perusahaan. Misalnya 1 tahun atau 2 tahun, itu tergantung perusahaan di mana kamu melamar. Tapi kebanyakan perusahaan cuma minta 1 tahun pengalaman. Ini juga berlaku untuk bagian perhotelan seperti housekeeping, restoran, bartender, gali, dan bagian perhotelan yang lainnya. Bagi kalian yang udah pernah kerja di hotel-hotel bintang 4, bintang 5, di restoran-restoran mewah, itu kalian bisa coba untuk melamar di kapal pesiar. Yang penting itu tadi, bisa bahasa Inggris dan punya sertifikat. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ada tambahan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Minimal pengalaman 1 tahun baru bisa kerja di kapal pesiar. Terus yang belum punya pengalaman atau masih sekolah, itu gimana bang? Menarik nih guys, ayo kita bahas. Oke guys, ini mungkin permasalahan bagi kita yang baru mau cari kerja. Ini memang terjadi di dunia-dunia kerja. Tapi ada caranya. Begini caranya kalau mau kerja di kapal pesiar. Tapi ini mungkin hanya berlaku untuk bagian perhotelan. Nah, caranya kalian harus cari tempat pelatihan yang nantinya setelah kalian selesai pelatihan akan disalurkan atau dikirim untuk kerja di kapal pesiar. Di Pulau Jawa itu sudah banyak tempat-tempat pelatihan seperti itu. Ada juga agensi kapal pesiar yang membuka langsung pelatihan untuk kerja di kapal pesiar. Setelah mengikuti pelatihan, nanti biasanya agensi akan melakukan seleksi yang memenuhi kompetensi nanti akan diproses untuk keberangkatan. Tapi untuk bagian dan teknikal, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus cari pengalaman kerja walaupun di kapal-kapal kecil. Kalian bisa cari pengalaman kerja di kapal tugboat, kapal kargo, tanker, atau kapal-kapal yang lain. Setidaknya punya pengalaman kerja di kapal. Nanti waktu sampai di kapal pesiar, kalian tidak terlalu bingung. Tapi pasti bingung juga karena ukuran kapal yang besar dan sistemnya yang lebih rumit. Tapi gimana cari kerja di kapalnya? Kan susah. Caranya sering-seringlah cari di sosmed ataupun tanya-tanya kawan. Dan satu lagi, cara terakhir kalau kalian sudah putus asa, carilah broker. Pasti ada. Apalagi zaman sekarang cari kerja di kapal itu memang susah karena sudah banyak yang mau kerja di kapal. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ada tambahan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Bang, kalau di kapal pesiar butuh sertifikat apa aja? Menarik nih guys. Oke guys, sebelumnya udah pernah dibahas tentang sertifikat apa aja yang dibutuhkan di kapal pesiar. Tapi ayo kita bahas lagi, mana tahu banyak yang belum tahu. Jadi, sertifikat apa aja sih yang dibutuhkan untuk kerja di kapal pesiar? Ini tergantung kalian skillnya apa dan di posisi apa. Yang pertama kita bahas dulu untuk yang posisi bagian perhotelan. Biasanya yang bagian perhotelan itu tidak butuh banyak sertifikat. Beda dengan bagian deck dan bagian teknikal. Untuk bagian perhotelan hanya membutuhkan sertifikat BST, Basic Safety Training, buku pelaut, dan sertifikat untuk skill yang dikuasai. Kayak chef, waiters, housekeeping, steward, dan lain-lain. Ini pun bisa digantikan dengan sertifikat pengalaman. Tapi ada juga agensi yang meminta sertifikat tambahan seperti CCM atau Crowd Crisis Management and Human Behavior. Nah guys, tahu aku itulah sertifikat basic yang diperlukan untuk kerja di kapal pesiar. Selebihnya kalian bisa follow up di agensi di mana kalian lamar. Seperti sertifikat dan dokumen apa aja yang harus dipersiapkan. Bagi kalian yang pengen tahu sertifikat apa aja yang dibutuhkan untuk kerja di kapal pesiar, bagian deck dan teknikal silakan tulis di kolom komentar. Kalau untuk bagian deck itu apa aja sertifikatnya bang dan minimal ijazahnya apa? Oke guys, hari ini kita lanjut pembahasan sertifikat apa aja yang dibutuhkan orang deck untuk kerja di kapal pesiar. Untuk kalian yang di bagian perhotelan silahkan lihat di VT sebelumnya. Nah untuk sertifikat bagian deck dan teknikal itu hampir sama. Jadi sertifikat yang dibutuhkan itu ada BST, Basic Safety Training, AFF, Advanced Firefighting, SAT, Security Awareness Training, SJRB, Survival Craft and Rescue Boat, CCM, Crowd Crisis Management,
Kalau ada MEFA boleh juga, itu medical first aid. Terus yang paling penting itu rating deck untuk bagian orang deck, rating engine untuk bagian teknikal. Nah, jadi cuma sertifikat itu yang dibutuhkan untuk kerja di kapal pesiar bagi orang deck dan teknikal. Walaupun belum punya ijazah keahlian pelaut seperti ATT atau ANT itu nggak apa-apa. Karena untuk orang kita atau Asia yang kerja di kapal pesiar itu tidak bisa langsung jadi perwira. Pasti startnya dari bawah dulu, seperti deck utility atau OS. Tapi bagi kalian yang udah punya ijazah kepelautan masih bisa juga melamar dan kerja di kapal pesiar. Tapi susah untuk langsung jadi perwira. Buktinya seperti ada perwira yang di Royal Caribbean, dia dari alumni Poltekpel Surabaya. Dia pun berawal dari bawah dulu, deck utility atau OS, baru dia jadi officer. Kalau kalian ada pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like dan follow.